Jangan tanya bagaimana perahu menyambutku, dengan dingin atau fajar keemasan, dengan rindu atau rekah bunga di luas harap, hingga luka mereda, pilu membiru, sendu melagu. Maka lalu mereka bersatu, padu di dalam haru. Maka katakanlah itu kita, hingga lalu sorai di tepi pulang mengulang. Ah perahu, kau candu yang tak terobati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketepang di sarang abdi Wawan Fredian, biasa dipanggil Mang Fred. Abi anjing gandeng anak sultan. Ya bos, anak sultan ngaliwat. Oke, hai, halo, assalamualaikum. Survive Vlog dulur nanjak. Ketemu lagi bareng kita, saya Juli. Saya Wawan. Akhirnya kita sampai di Survive Vlog kembali menjurnal. Ini adalah ekspedisi atap Jawa pertama, gunung pertama di Jawa yang kita jelajahi. Dan naon memang pokoknya mah berdua, hanya dilakukan oleh berdua. Hanya dilakukan oleh berdua dan disponsori oleh banyak pihak. Kebetulan pendakian pertama jurnal atap Jawa teh ke Gunung Prau Cuy 2565 mdpl. Nah lumayan, itu disponsori oleh banyak pihak termasuk Balad Outdoor, di dalamnya ada Automesit, ada Jelajah Bahagia, terus dan banyak lagi. Ada Gapura Hideng, banyak lah pokoknya mah didinya teh yang mensponsori kami berdua supaya bisa pergi untuk berekspedisi berkeliling Jawa Tengah dan Jawa Timur dan Jawa Barat mah. Jawa Barat, Jawa lah ini mah. Jawa cuman ya. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Tadi di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Amun ngomongna ekspedisi Pulau Jawa nyanger kabeh. Ya bener. Tapi untuk saat ini jurnal atap Jawa pertama kita adalah di Gunung Prau. Nah, kebetulan kita juga baru turun dari gunung kedua, tapi nanti pokoknya mah rahasia. Ada. Ya. Sentangan dulu. Ya sentangan dulu, nanti pengen moto ya kamu mah. Fred. Halo. Alah poek ya Fred. Hah? Poek sih asli. Saya seolah masa depan poek. Ini diwakili oleh Mang Fred dan Mang Panjul. Jadi hari ini kita cahaya sahabat langsung cus ke Mepo. Kita sudah ditunggu di Mepo. Cus. Ada peta di dinya. Indomaret tuh. Udah balik ke Indomaret heula. Indomaret peta kali nyebrang. Hah?
Assalamualaikum. Mangga, assalamualaikum. Ya. Pas diizinkan ngalah motor, di mana kita Pasir Koja. Pasir Koja Di Wahabi. Perdana naik angkot terus. perdana. Terus sabar alami itu naik angkot Bos. SD terakhir. Kalah karunya naik mah itu. Momat kongal, weh. Biar lain, papaknya sekedik, Pak. Oh gitu. Nanti, Tas di dia naiknya ke Banjaran. oh, tinggal legak, ya. Oke, jadi tadi harusnya 2 kali naik angkot karena ke si Ampera teh emang modeling gitu, jadi kita 2 kali naik angkot. Dua kali naik angkot sebenarnya sih 3.000 berarti 3.000 kita pengeluaran uang naik angkot jadi per orangnya 6.000 dari Jamika. dari Jamika di Jamika ke Tegalega 3.000 rupiah per orang, di Tegalega ke setopan Cigereleng 3.000. Jadi total 12.000. Cing cing 12.000 kayak bisa ada ting. 12.000 total 12.000. Nah, 12.000 itu harusnya kita naik angkot sekali lagi sampai kasih Mepo, tapi kita milih jalan di tengah jalan. Aya Jadi jalan di pembatas jalan di tengah-tengah antara jalur gede kiri dan kanan. Jalan sampai di depan pom bensin kita bertemu sama sama Bang Adi dari Lubuk Linggau. Nah, kebetulan kan siap, kita aplikasi. siap. No. Ayu mah ikut ke bareng Atri udah berapa kali? Udah 3 kali 3 kali. Pertama kemana? ke Patuha, kedua Oh, Patuha. Putri, ketiga Sagara. Ini keempat Emang Patuha dibuka ya? Emang Patuha dibuka? dibuka kemarin. Oh, dibuka. Ini aku diinterogasi nih. Iya dong. Artis TikTok. Oke. TikTok dulu dong. Gak mau, nanti aja. SURVIL OTW. Survivlog. OTW. Oh, bentar lagi, ah. Oh, ada. Siap. Wait a minute. Apa? Survivlog. Iya. Vlog. Oke. Nah, itu sip. Dulu. Nah, terus Lanjut. ketemu sama si Bang Ari. Karena kita ada keberangkatan itu nggak sendiri, maksudnya nggak sendiri. Karena kita ikut open trip-nya Balad Outdoor. Ikut open trip Balad Outdoor. Jadi kita sangka si Bang Adi teh adalah salah satu Kelompok kita. peserta yang ikut open trip juga. Karena ada salah satu peserta yang namanya juga sama Adi. Dan Tapi- ternyata jeng. Kumaha teman? Pas kenalan kebetulan gak kerekam ya. Heeh. Ya, gak kerekam, cuman ada di endingnya aja. Jadi intinya cerita Bang Adi itu luar Pulau Jawa orangnya. Orang Lubuk Linggau, Palembang. Lubuk Linggau, Palembang. Dia itu mau ke konsernya Nusa Layaran. Nusa Layaran yang berada di Green Grass di daerah Cikole. Nah, si Bang Adi itu cerita dia nggak punya uang, bukan nggak punya uang. Habis uangnya. Kenapa habis? Dia itu ditipu tukang ojeknya. Ditipu tukang ojek, tapi bukan GoFood yang tadi. Ditipu tukang ojek. Aku nggak ikutan, guys. Ditipu ke tukang ojek. Dia udah naik bis langsung ke Leuwi Panjang. Di Leuwi Panjang dia naik ojek
mau dianterin ke Lembang dan ternyata bukan ke Lembang, itu Malah diputer-puter. diputer-puter di daerah Muhammad Toha ya. Muhammad Toha, Cigareleng, lebih panjang pokoknya Ya sekitar di itulah. sekitar sana diputer-puter. Dan turun terakhir naik angkot di depan pom bensin. Depan pom bensin yang jalur Cigareleng kan. Alhamdulillahnya setelah itu kita ketemu. Dan udah kita ngobrol-ngobrol, itu uangnya udah habis. Katanya ini juga 50.000 dikasih sama orang juga Di pom bensin. di pom bensin, karena dia kan ngobrol-ngobrol gak tau lah ngobrol apa. Nah setelah itu ya kita lah alhamdulillah ada kemauan untuk membantu Ada beliau. rezeki lebih lah nyemang. Mm. Dan karena kita merasakan kumaha jauh nanti orang tua, jauh dari kampung halaman datang ke dia ditipu batur gitu, jadi kita apa ya namanya teh ngabantuan lah, mau saling menolong, saling menghargai ya, saling menghargai. Nah pokoknya mah gitu lah. Gitu. Kan cuman mau ketika kita membantu udah gimana intinya lanjut cerita janganlah ojek online gitu. Naik ojek online karena bagi di saat seperti itu sepertinya ojek online yang memakai aplikasi lebih aman dan bisa sampai tujuan. Nah jika Sesuai GoFood aplikasi, ieu, sesuai aplikasi. Intinya kita pikir kalau ojek online kan dia bisa sampai ke tempat tujuan sesuai aplikasi, bener teman. Tukang ojeknya masih ada di dia. Nah setelah itu sesuai aplikasi kita pesankan hanya ke daerah terakhir si mamang ojek online itu mau mengantar, karena dari tempat terakhir ke lokasi yang dituju teh sebenarnya memang udah sulit angkotnya mah. Dan udah malam dan jarang juga angkot yang sana. Jadi sieun si Mang itu. Jadi kata-kata si Mang kalau bisa dianterin ke Lembang langsung ke Green Grass. Agak mau di Lembangnya dingin gitu. Ya kita mau gak mau karena udah pesen. Jadi pemberhentian terakhir si mamang ojeknya di Ledeng. Nah, kalau udah sampai Ledeng, ting, tak apa udah kabar di tengah ayeuna. Semoga si Bang Adi itu sampai ke tempat tujuan. Itu aja. Amin. Nah, sehingga lanjut cerita kita sampailahnya. Sampai itu udah di Mepo. Kita udah di Mepo, bantuin si Bang Adi itu di Mepo naik Gojek. Hati-hati jalan. Oke bang, Siap. makasih bang ya. Ya, sama-sama. Siapa nun Pak? Ya. Oke, lanjut. Naik bus. Cus. Dicus. Jam 11 sih bis berangkat sekitar jam 10 malam. 10 malam berangkat dari mana teh? Rumah makan Ampera Cigareleng. Setelah kita berangkat dari jam 10, nggak tahu jam 11 berapa lagi. 10 lah kurang lebih. Nah, biasa kalau anak-anak sekolah ya naik bus piknik atau study tour, susunan duduknya itu udah standar. Biasanya kieu. Jadi di bagian paling depan adalah anak-anak baik pisan. Banget. Jadi barisan paling depan sampai tengah itu ketua OSIS, ketua OSIS, budak bager, KM dan lain sebagainya. Biasanya nu duduk di bis bagian depan teh anak baik. Terus di tengah adalah anak normal. Anak normal teh misalkan anak yang cicing wae tapi belajarnya pinter, terus karena itulah normal banget ya, normal pisan. Dan yang di belakang, dan di paling belakang biasanya ada anak setan. anak setan. Anak setan itu biasa nama rombongan paling belakang adalah rombongan yang paling garandeng, gacor. Tapi dibalik di bis rombongan kita ke Prau kemarin itu justru bagian tengah jadi anak setan. Kebenaran orang kayak di tengah jadi kasup ke bagian anak-anak setan gitu. Aduh gila. Nah ternyata ini melebihi ekspektasi kami. Jadi sebelumnya ikutan open trip yang seperti itu biasa nama tidak ada interaksi sosial di dalam bis atau di dalam kelompok.
Jadi lamun pas ngariung teh jara rempling gitu, rada jaim-jaim sedap gitulah. Jaim-jaim gimana gitu. Nah, tapi alhamdulillah ini melebihi ekspektasi kami dan malah bikin kangen. Nasi balado outdoor ini jagoan bikin open trip. Nah, karena si orang peserta di dalamnya teh semuanya bisa berinteraksi dengan baik, ngobrol seolah-olah sudah kenal lama, padahal mah karek kenal di bis eta gitu. Terutama keren, terutama si teteh-teteh lah. Ada beberapa teteh-teteh yang gacor di zaman Cible. Pokoknya mah jika anu geus di para gedang jeung benceu. Kono mah itu paling yang menghidupkan suasana teh sebenarnya mungkin teteh-teteh gacor itu, tapi semua orang di sana jadi ikut terlibat dan berinteraksi dengan sangat baik. Alhasil perjalanan seberapa lama sih? Hampir 8 jam akhirnya 8 lebih lah ya? Kalau udah sampai Mepo kita kan sampai jam 8 kurang lebihnya di parkiran jam 8 lebih. Tapi sebelum ke parkiran, karena di dalam bis udah gacor, jadi udah rame dan pisan. Jadi tekarasa perjalanan gitu. Sepanjang apapun. Pak, gimana Pak? Saya jojodo. Saya jojodo. Kabisan Pak? Mayar, mantakna mayar. Ya, beta ngan mayar 100.000. Da komade abi mah jamina sanes orang kaya tapi orang senang. Penting Kitut dinu seng atuh. Nyen oke Pak. Da kumaha tuh nu penting amang apa ya teh maksakeun. Atas ke namut ka aku laku ya teh. Anjing, tong disebutkeun anjing. Ya. Ya Allah silau, astagfirullah. Hai. Kenapa kalian Kenapa ya? Kenapa kalian berdua terus dari tadi? Gak bisa dipisahin. Oh, nggak bisa dipisahin. Haredang we. Haredang. Jomblo. Gak bisa we. Keras teuing tambah libatkeun jomblo mah. Gitu. Singal. Tuna asmara. Singal Curhat. Dia tuna asmara. Ngopi we ayeuna mah. Siap. Cing seur. Tapi teu nyanak nanaon teh mung Cing seur. nya teu nyanak nanaon Harus punya tenaga. nya Karena melihat orang pacaran harus butuh tenaga banyak. ya. Welcome to my guys. Oke. Welcome back to my guys. Happening yang luar biasa. Happening yang berbeda. Tungguin apa ya? Adventure kita di Gunung Prau. Memang di Gunung Prau ada apa? Ada jodoh? Ada Bukit Cinta, ada Bukit Rindu. Percuma ada Bukit Cinta kalau nggak bawa cinta. Ada kita ada rindu. Lagunya kebiasaan. Oke, sekarang kita mau ke tempat favorit para pendaki. Selamat datang di Alfamart. Selamat berbelanja. Belanja apa hari ini? Hari ini aku mau belanja. Kamu lihat sweeper? Tapi aku bingung mau beli apa.
sebagian turun dari bis. Telah tiba ayah. Telah tiba ayah. Menuju nyingkur. Pak Adi Pak jeduk abi Pak. Aduh. Bapak semangat. Bapak hebat. Bapak bisa. Keren asli. Pisaan. Seberapa bos? 36,2. Berapa orang semua? Satu bis. Satu bis. 30-an berarti ya. Rombongan. Juga di sini memang bertanggung jawab, tetapi saya juga mawas diri gitu. Saya mata dua, tangan saya dua, kaki saya dua, saya nggak bisa mantau teman-teman semua. Jadi kita di sini sebagai tim, sebagai teman, sebagai keluarga, intinya kita harus saling tolong menolong antara satu sama lain. Kita harus saling bekerja sama antara satu sama lain. Nggak boleh ada ego, nggak boleh ada intinya ambisi tersendiri lah. Kita harus saling menjaga antara satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, seperti biasa sebelum melakukan aktivitas pendakian, alangkah baiknya diawali dengan doa agar meskipun treknya terbilang mudah, tetapi di alam bebas, di gunung, itu kita tidak boleh menganggap remeh, karena alam bisa saja memberikan sesuatu yang di luar nalar kita. Baik, dimulai saja. Sebelum melakukan pendakian ini, alangkah baiknya diawali dengan doa agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita harapkan, apa yang kita ekspektasikan di atas sana bisa terwujud dan terrealita dengan indah atas izinnya. Berdoa di dalam hati menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Prau. Satu kali lagi. Dari Bang Ferdi. Ayo. Harus semuanya. Oke, mantap. Pendakian dimulai jam 13:10. Kita mulai dari base camp Wates. Hari ini kita bareng sama open tripnya Balado Outdoor. Beberapa orang naik ojek dari base camp ke pos 1, jadi nunggu di pos 1 sambil ngopi. Kita jalan, insya Allah jalan kuat lah, Mang. Iya, jalanin hidup. Biasa kita jalanin diri sendiri. Sendiri itu lebih bagus, Bos. Bukan lebih bagus, Mam. Lebih kuat menerima cobaan. Jadi kita dari sebelumnya bercerita dulu.